Selamat malam pemirsa Ocid Channel dimanapun berada. Kali ini kita iseng-iseng ini ya, cara memelihara pohon stroberi ya. Ini stroberi ini selain untuk tanaman yang bisa ditanam di polybag atau di pot yang bisa menghiasi pekarangan, juga bisa dibudidayakan untuk tanaman yang bersifat komersil ya. Jadi untuk stroberi ini sangat banyak manfaatnya buah stroberi ini, karena banyak kandungan gizi yang terkandung di dalam buah stroberi ini. Dan kita coba iseng ini membudidayakan ya, kita sambil ini aja ya, menyalurkan hobi bercocok tanam, walaupun di pekarangan yang pekarangan di dalam pot ya, ditanamnya. Nanti buahnya juga kan walaupun kita tidak jual, itu bisa bermanfaat untuk anak-anak yang senang ya, baik itu anak kita ataupun anak saudara kita ataupun siapapun yang mau, nanti bisa menikmatinya di saat buah stroberi ini sudah matang. Dan cara untuk memelihara pohon stroberi ini tidaklah susah ya, asal kita bisa menyeimbangkan antara pengairan ya. Jadi stroberi ini sistem pengairannya jangan terlalu basah, juga tanahnya jangan terlalu kering. Dan memang cocoknya pohon stroberi ini ditanam di daerah yang beriklim tropis ya, atau lebih ke suasana pegunungan yang suhunya di bawah 30 derajat Celcius ya. Pohon stroberi ini sebetulnya tua muda pun buahnya itu suka ya. Kalau kita di Bandung saja, ini di Bandung misalkan ada yang banyak budidaya stroberi ini di daerah Pangalengan, Ciwidey, Cililin gitu ya, dekat-dekat perkebunan teh. Tapi pohon stroberi ini ditanam di daerah perkotaan pun bisa ya, jadi tidak harus di pegunungan. Yang penting cara pemeliharaannya kita lebih telaten ya, lebih telaten dari pemupukan, juga dari penyiraman, dan tanah yang digunakannya ini harus mengandung humus dan pupuk alami lebih bagus ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, dengan kita pola yang sederhana saja ini sudah mulai berbuah ya, sudah mulai berbuah walaupun kita dengan pola yang sangat sederhana. Dan ini kita cara pemeliharaannya pun tidak terlalu makan tempat ya, karena kita cuma tanam di pot yang kita sediakan ataupun di polybag yang bisa dibeli di toko-toko dengan harga yang cukup terjangkau ya teman-teman ya.
Nah ini seperti ini, dalam satu pot ini kita supaya nanti buahnya cukup banyak, kita idealnya itu paling banyak 2 pohon ya. Seperti ini nih, 2 pohon. Jadi supaya zat-zat makanan yang terkandung di dalam tanah, medianya itu yang di dalam pot tidak terlalu banyak dibagi. Kalau terlalu banyak pohonnya nanti malah tumbuhnya kurang maksimal. Juga untuk pemupukannya pun kita menggunakan pupuk organik ya. Jadi contoh kita menggunakan air cucian beras, ataupun kita menggunakan dengan pupuk dedaunan atau dari humus, ataupun pupuk kandang itu ya untuk pemupukan yang organik. Tetapi kalau menggunakan pupuk kimia juga bisa menggunakan pupuk urea ataupun TSP yang bisa memperkuat atau menyuburkan buah dan daunnya. Nah di sini dalam pemeliharaan pun di sini kita harus teliti. Jadi pohon stroberi ini contoh dalam per hari ini, misalkan kita siram apakah itu mau di pagi hari ataupun kita siram di siang hari ya. Jadi maksudnya di sore hari ya, maaf, bukan siang hari ya. Jadi cuacanya pas, bukan cuaca lagi panas-panasnya. Supaya apa? Supaya di saat muncul sinar matahari, terik matahari, kandungan air di dalam tanah tempat tumbuhnya stroberi ini sudah cukup. Jadi tidak terjadi dehidrasi kalau istilahnya untuk manusia ya. Jadi tidak kekurangan suplai air yang bisa mengakibatkan pohon stroberinya layu. Jadi media tanahnya harus dalam keadaan lembab. Dan untuk cara pemeliharaan kita pun harus secara rutin ya, baik itu misalkan per 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita harus membuang daun-daun yang sudah terlalu banyak atau sudah menguning ya, seperti ini nih. Ini karena apa? Berarti itu tandanya sudah kurang bisa menyerap sinar matahari yang berfungsi untuk klorofil ya, untuk yang diserap oleh daun untuk nantinya sistem di pembuahan dan tumbuhnya stroberi itu sendiri ya, dari sinar matahari yang berupa zat hijau daun atau klorofil. Jadi begitu teman-teman ya. Nah ini caranya, misalkan ini bisa kita pangkas misalkan ya, coba dibawa ke tengah sini ya. Kita pangkas daun-daun yang sudah kurang produktif. Jadi seperti ini nih, kita pangkas ya, kita pangkas untuk kita jadikan, nanti juga bisa jadikan pupuk. Seperti ini kan, ini daunnya sudah tidak produktif tuh, kita buang saja. Ini istilahnya ini teknik untuk untuk lebih ke supaya vitamin yang terserap itu efektif nanti ke buah. Jadi daun-daun yang tuanya kita bisa buang, dan cabang-cabang yang tidak produktif
dibuang. Nah, supaya tidak terjadi pemborosan untuk zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman stroberi itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi nanti sisakan saja di pohonnya itu misalkan sekitar 3 daun saja ya, 3 daun utama ya, 3 daun utama, supaya nanti bisa dijadikan juga pupuk ya. Tapi daunnya itu jangan dibuang. Ini bermanfaat juga untuk kita jadikan pupuk organik. Itu kalau yang biasa saya lakukan ya. Jadi ini contoh untuk mengefektifkan nanti ditimbulnya bunga dan buah di pohon stroberi ini ya. Dan untuk proses pembibitan pohon stroberi ini cukup mudah ya, cukup mudah dalam artian nanti kita tinggal bikin saja polybag kecil di saat pohon stroberi ini sudah mengeluarkan tunas atau sulur ya, namanya sulur itu untuk yang merambat. Itu nanti akan tumbuh akar ya, tumbuh akar yang bisa menjadi pohon stroberi yang baru. Nah itu bisa kita jadikan bibit, nantinya ditanam di polybag kecil. Nah setelah nanti akarnya kuat baru kita pisahkan dengan induknya dan bisa ditanam di pot yang baru ya, atau di polybag yang baru. Nah nanti otomatis akan bisa membiakan atau mengembang biakan, memperbanyak tanaman stroberi itu sendiri ya. Ini juga saya awalnya ini cuman berapa ya, cuman 4 pot ya, cuman 4 pot. Sekarang sudah banyak berkembang biak jadi beberapa ya. Kalau teman-teman bisa lihat banyak ya, sekarang sudah mulai berkembang biak gitu ya. Jadi tanaman stroberi ini sangat mudah dikembangbiakan. Tentunya kita harus dengan kesabaran dan ketelitiannya dalam cara perawatannya gitu. Apalagi kalau niatnya misalkan nanti untuk dibikin sebuah usaha ini, dimana budidaya stroberi ini prospeknya sangat bagus dalam artian rata-rata orang banyak yang seneng ya dengan buah stroberi yang sudah matang ya, udah merah gitu ya. Nah kebetulan kita ini yang udah merahnya udah dipanen sama anak-anak juga, anak-anak saudara kita juga, nah anak kita juga. Jadi ini bermanfaat ya. Bermanfaat karena ya tua muda banyaklah yang suka, karena selain buahnya manis juga banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk stroberi ini banyak mengandung zat antioksidan. Antioksidan ini fungsinya untuk mendetok di aliran darah kita yang kurang bagus, zat-zat yang berbahaya, termasuk untuk meningkatkan daya imun
atau daya tahan tubuh ya. Nah ini teman-teman, untuk daun yang kita buang kita nanti jadikan pupuk organik ya. Nanti kita jadikan pupuk organik yang bisa digunakan kembali di tanaman strawberry ini itu ya. Nah untuk budidaya kalau dalam skala besar itu bisa juga ya menghasilkan uang dari budidaya strawberry ini, dimana kita kalau pergi ke daerah Ciwidey saja itu, kalau kita main ke kebun strawberry itu ada yang dijual udah berupa kemasan dalam wadah ya, ataupun kita metik sendiri ya. Kalau dalam wadah, kemasan dalam wadah itu kisaran 15-20 ribu ya per wadah, itu yang biasa dijual ya. Tapi kalau kita metik sendiri dari kebun itu per kilonya bisa kisaran antara 60 sampai dengan 80 ribu rupiah per kilo ya. Jadi ini strawberry ini bisa juga dijadikan ladang bisnis di daerah-daerah yang sekiranya bisa dijadikan untuk daerah wisata atau banyak orang yang berkunjung ya. Tentunya ini dengan pengelolaan yang sifatnya agrobisnis ya. Nah ini seperti ini kan daun-daunnya udah terlalu banyak nih yang harus dibuang, karena daunnya ini sudah banyak yang tua ya, yang kurang produktif, kurang bisa menyerap sinar matahari untuk jadi klorofil atau hijau daun. Dimana jatuh hijau daun ini akan menyerap sinar matahari untuk tumbuh kembangnya tanaman itu sendiri ya, termasuk strawberry ini. Jadi ini nanti berpengaruh ke pertumbuhan tanaman strawberry itu sendiri dan untuk pembuahan. Makanya kita harus pilih daun-daun muda, daun-daun yang masih muda ini untuk bisa menghasilkan zat hijau daun atau klorofil yang bermanfaat untuk perkembangan buah. Itu ya teman-teman, ini cara sederhana ya yang bisa saya lakukan dalam keisengan saya membudidayakan tanaman strawberry. Dan ke depan saya pun ada sebuah cita-cita, mohon doanya juga ya dari teman-teman, bisa nanti membudidayakan pohon strawberry ini lebih banyak lagi supaya bisa dinikmatin orang yang membutuhkan ya. Jadi kita intinya apa yang kita tanam kalau sekiranya itu bermanfaat untuk orang lain ya, semoga lah jadi ibadah, tapi tidak nutup kemungkinan juga ya kalau dijadikan peluang bisnis ya kenapa enggak. Karena kalau kita punya banyak tanaman strawberry dan memang banyak orang yang mau beli ya kenapa enggak, kan namanya rezeki jangan ditolak ya. Gitu teman-teman ya. Nah ini untuk cara penyemaian dan ini untuk pemeliharaan dari tanaman strawberry. Jadi ini contohnya kita sisakan aja untuk di masa pertumbuhan ini
kita sisakan saja, misalnya ini 3 daun ya, yang ini juga 3 daun, yang 2, karena kita sesuaikan dengan pertumbuhannya juga. Kalau masih kecil kan di 2 daun atau 3 daun juga cukup, supaya merangsang pertumbuhan batangnya lebih kuat nanti. Dan ini kalau yang udah mulai berbunga kan seperti ini nih, ini udah ada mulai tumbuh ini, dari bunga ini udah mulai tumbuh buahnya yang masih kecil. Nah ini kan karena ini dipangkas daunnya, nanti zat makanannya akan tumbuh ke buah yang lebih besar ya. Nah, seperti ini nih, seperti ini kan, dengan dikurangi jumlah daun ini buahnya akan membesar nanti ya, seperti ini nih. Oh seperti ini kan, udah mulai ada kemerah-merahan. Jadi kita memang di budidaya stroberi ini harus dibarengi dengan hobi dulu ya, merasa hobi dulu. Jadi kita melakukannya juga enjoy, seperti kita merawat ya tanaman yang kita sayangi. Jadi kita ikhlas ya dalam pemeliharaannya. Kalau kita ikhlas dalam pemeliharaan, itu pasti tanaman stroberi ini akan menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi oleh kita gitu ya. Jadi kalau kita menanam tentunya kalau kita menanam kebaikan, filosofinya pasti kita akan menuai kebaikan juga. Begitupun kalau tanaman stroberi ini contohnya tidak dirawat sama kita, maka dia juga tidak akan tidak akan bisa mengasihkan ke kita buah yang maksimal gitu ya. Jadi kalau kita berbuat jahat ya balasannya juga yang kita tuai adalah kejahatan. Tapi kalau kita berbuat baik ke sesama, misalkan gitu ya filosofinya, maka kebaikan juga yang akan kita terima. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini walaupun iseng-iseng, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya di review kali ini untuk teman-teman yang ingin mencoba membudidayakan tanaman stroberi ini ya. Dan kita di sini untuk untuk pemupukan bisa pakai juga dengan daun ini ya. Contohnya kita ini bisa gunting saja ya, gunting, jadi gunting kecil-kecil seperti ini. Itu kan akan menjadi pupuk nantinya. Karena disiram ini daun ini nanti akan, daun yang tadi dibuang itu yang udah menguning, yang kurang produktif ini nanti akan menjadi pupuk. Di saat disiram nanti kan dia akan terjadi pembusukan dan akan jadi humus ya, akan jadi pupuk alami untuk tanaman stroberi itu sendiri ya. Tapi saya ada juga nih seperti ini nih, cangkang siput ini juga bisa dijadikan pupuk. Yang lama-lama ini hancur kan cangkang siputnya ini, atau cangkang telur ini bisa juga nanti untuk pupuk organik tanaman stroberi ya. Jadi seperti cangkang siput ataupun cangkang telur itu nanti bisa menyuburkan tanah atau media yang ada di
yang ditumbuhi tanaman stroberi ini, atau memperbaiki zat hara di dalam tanahnya yang dijadikan media. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita coba ini sambil kita sambil menjadikan daun yang udah kita pangkas tadi, kita jadikan pupuk organik. Caranya simpel saja, kita tinggal gunting ataupun kita kecil-kecilkan daunnya yang udah nggak kepakai tadi, kita tuangkan juga di sini. Ke pot ya, ke pot tanaman stroberi. Ataupun kita bisa buang bisa iris-iris dulu kecil-kecil di bawah. Jadi irisan kecil-kecil, nanti kita tuangkan di pot yang sudah ada tanaman stroberinya. Ini nih teman-teman ya, ini kan bermanfaat ya, bermanfaat. Jadi kita menggunakan media yang ada untuk sebagai pupuk, selain nanti ditambah oleh kalau masih kurang misalkan bisa menggunakan pupuk non organik seperti urea, TSP, ataupun yang sudah ada di toko-toko untuk pertanian ya, untuk pupuk ya. Nanti bisa Anda tanya langsung ke petugas yang biasa menyediakan pupuk untuk pertanian. Itu ya teman-teman ya, ini cara iseng-iseng saja ya, membudidayakan tanaman stroberi yang bisa dijadikan hiasan di pekarangan rumah ataupun di lahan-lahan kosong gitu kan, daripada tidak digunakan atau tidak berfungsi. Lebih baik bisa kita gunakan untuk menanam pohon stroberi ya. Nah itu teman-teman ya, seperti ini nih. Ini tadi pemupukannya udah banyak dari daun stroberi yang udah diiris kecil-kecil ya. Jadi nanti kan akan jadi zat yang dibutuhkan oleh tanaman stroberi. Setelah ini nanti terjadi pengeringan. Kita juga bisa siram ya, bisa siram, sambil siram nanti tanaman stroberi ini kita siram secukupnya gitu kan, supaya dia bisa menyerap air ini, dan di saat nanti kena sinar matahari, kandungan airnya di dalam media ini sudah cukup yang diserap oleh akar stroberi itu sendiri ya, sehingga pertumbuhannya akan bagus dan stabil. Itu ya teman-teman ya, caranya ini simpel sekali untuk budidaya stroberi ini. Yang penting kita telaten dan mau meluangkan waktu senggang ya. Mau meluangkan waktu di saat waktu senggang kita untuk merawat tanaman stroberi yang kita tanam ya. Itu ya teman-teman ya, caranya sih sangat simpel dan tidak membutuhkan uang banyak ini ya, untuk merawat tanaman stroberi ini.
Ya intinya kita sambil beribadah saja ya, karena tanaman strawberry ini adalah makhluk Tuhan juga, dimana kalau kita rawat dengan baik, pasti Tuhan juga akan memberikan balasan yang baik untuk kita, karena kita mau mengasihi makhluknya ya. Jadi kita berbuat baik itu bukan hanya untuk manusia ya, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kita juga bisa berbuat baik kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan gitu ya, yang itu memang diciptakan untuk diolah oleh manusia. Itu teman-teman ya. Kita lanjutkan ke penyiraman sambil nanti kita tuntaskan untuk pemupukan dengan daunnya yang tadi kita pangkas. Kita lakukan juga penyiraman untuk tanaman strawberry ini supaya tidak kehausan, karena seperti kita pun kan kalau misalkan telat minum bisa dehidrasi ya teman-teman ya, bisa kehausan ya. Jadi ini kita harus merasakan seperti ke diri kita sendiri ya. Gimana kalau kita nggak minum? Coba kita seharian aja nggak minum, pasti kita akan kehausan ya. Begitupun dengan tanaman. Jadi sini kita butuh kasih sayang kita ya untuk tanaman pun. Kita jangan disia-siakan ya, jangan disia-siakan, karena ini adalah amanah untuk kita sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menitipkan tanaman strawberry ini kepada kita sebagai manusia yang mau mengolahnya. Dan adapun nanti hasilnya adalah balasan dari kebaikan kita ya. Yang penting kita tidak usah mengharapkan balasan, tapi dengan otomatis nanti kalau kita menyayangi sesama makhluk pasti akan dibalas berupa kebaikan juga kepada kita. Jadi ada peribahasa gini kan, kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menolong kita. Begitu teman-teman filosofinya yang saya pahami, dan para budidaya iseng-iseng ini dari tanaman strawberry, budidaya tanaman strawberry ini, walaupun iseng-iseng, itu yang saya pahami. Dan ke depan memang saya udah ada cita-cita untuk bisa lebih membudidayakan tanaman strawberry ini di saat sudah ditunjang oleh anggaran dan lahan yang lebih luas ya. Kenapa enggak kita bikin tanaman perkebunan strawberry yang lebih luas, yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Untuk teman-teman yang butuh bibit tanaman strawberry ini, bisa juga Anda bisa mendapatkannya di online juga banyak ya sekarang, di toko-toko online yang menyediakan bibit-bibit tanaman.
itu bisa COD ya. Bisa COD, ataupun Anda nanti pergi ke perkebunan stroberi, Anda juga bisa membeli bibitnya juga, karena biasanya mereka juga yang budidaya stroberi ini membudidayakan bibitnya juga ya. Atau yang lebih praktisnya ya bisalah pesan di toko online saja yang menyediakan bibit tanaman, itu bisa dikirim paket bibit dengan sistem pembayaran bayar di tempat ya. Nanti untuk teman-teman yang misalkan mau sharing ataupun sudah punya ilmu budidaya stroberi, jangan sungkan ya komen di kolom komentar, sharingnya juga, ilmunya saya juga butuh ya. Saya juga sangat butuh untuk ilmunya, jadi jangan sungkan Anda berbagi pengalaman juga di channel YouTube ini ya. Di kolom di kolom komentar juga, kalau Anda yang belum paham bisa juga lah japri ke saya juga, nanti akan tertera bisa di komen, nanti saya balas. Kalau japri PWA juga bisa nanti ya. Kita intinya walaupun punya ilmu sedikit, kita bisa berbagi lah, bisa berbagi ilmu begitu teman-teman ya, sambil kita belajar juga di YouTube, belajar channel YouTube, bikin channel YouTube ya. Saya juga sharing lah kita, misalnya sesama YouTuber, karena kita semua ini belajar, kita semua dalam proses belajar ya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita saling membagi ilmu. Nah ini teman-teman ya, tuh tanaman stroberinya baru sedikit ya, tapi lumayan lah, bisa membuat lebih sejuk pemandangan pekarangan ya, lebih sejuk, lebih daripada kosong kan. Ini bisa dimanfaatkan, yang hasilnya nanti bisa dipetik oleh siapa saja yang mau ya, asal jangan dibuang ya, buahnya itu harus dimakan supaya bermanfaat begitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini sudah mulai tumbuh bunga-bunganya, sudah mulai tumbuh bunga-bunganya. Nanti seiring waktu dia akan membesar ya, seiring waktu akan berkembang lebih ke menjadi buah. Nah seperti ini nih, seperti ini kan, tuh bunganya udah tumbuh. Nah ini selama bunganya tumbuh ini ketersediaan penyiraman air ya, ini airnya harus cukup, jangan sampai berkurang. Terus daun pun jangan terlalu banyak, karena tujuannya supaya buahnya nanti lebih besar ya, lebih besar dan lebih lebat. Jadi zat-zat vitaminnya lebih terfokus nanti ke buah. Nah, ini contohnya nih, tuh kan udah ada yang jadi buahnya. Nah yang kalau yang ini masih bunga, dan ini kita pelihara terus sambil nanti sesekali kita kasih pupuk, baik itu dari pupuk organik ataupun pupuk non organik, akan nanti hasilnya akan lebih maksimal ya. Tapi bagusnya sih untuk menghemat biaya, kita bisa gunakan lah air cucian beras aja, itu bagus tuh, untuk ke daun, untuk ke buah juga
misalkan dari cangkang telur yang udah dilembutkan. Kalau kita misalkan goreng telur di rumah jadi si cangkangnya itu dihaluskan, bisa ditabur nanti di media tanaman stroberi. Jadi nanti daripada dibuang percuma kan bermanfaat ya. Cuman ini tanaman stroberi ini di medianya jangan sampai ada plastik ya teman-teman ya, karena plastik itu kan sulit untuk diurai, lama ya, diurai oleh zat mikroorganisme di dalam tanah itu. Untuk plastik itu sulit, makanya butuh lama, yaitu butuh kadang-kadang sampai puluhan tahun itu untuk plastik. Jadi tolong jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman, apalagi yang berupa plastik, karena itu lama diurainya oleh tanah, lama terurai di tanah oleh mikroorganisme, sehingga menyebabkan polusi tanah atau nanti lebih ke mengurangi zat hara dalam tanah yang akan dibutuhkan oleh tanaman. Karena kita kan sebagai manusia hidup ini dari hasil tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Jadi kita harus memelihara kelestarian tanah itu sendiri dan kemurnian dari kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi intinya kita harus lebih peduli terhadap lingkungan ya teman-teman ya. Jangan buang sampah sembarangan. Terus kalaupun ada sampah plastik itu dibakar saja ya, supaya tidak menimbulkan pencemaran tanah. Begitu teman-teman. Jadi kembali lagi ke kita ya, kembali lagi ke kita. Tuhan sudah memberikan anugerah untuk manusia itu. Semua yang ada di dunia ini, baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, baik tanah, udara, air, api, sinar matahari dan lain-lain, kan itu untuk manusia ya. Tinggal kita bisa menggunakannya dengan bijak dan menggunakannya demi kebaikan umat manusia. Duh, maaf teman-teman nih jadi melebar ya. Itu filosofi hidup yang saya temukan dari orang-orang tua. Jadi intinya kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya, dimana tempat kita berpijak. Jadi kita harus merawat lingkungan kita demi kelangsungan hidup kita juga sebagai manusia. Dan kita juga harus menyayangi sesama makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi kita harus bisa menjaga kestabilan kehidupan ini, keseimbangan kehidupan ini. Jangan sampai kita merusak kehidupan ini ya, dengan perbuatan-perbuatan yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Begitu teman-teman. Nah ini terus apa lagi ya seputar tanaman stroberi ini. Oh ya nih, untuk pot ini kalau Anda menggunakan pot, jadi nanti di bawahnya itu dibolongin ya, seperti ini nih, tuh kan, ini ada rongga-rongganya nih. Nah seperti ini ada rongganya. Jadi supaya apa? Supaya nah ini seperti ini kan, dibolongin bawahnya ya. Jadi supaya air yang kita siram ini tidak
tidak menggenang ya di dalam potnya, yang nantinya malah menimbulkan busuk ke akarnya. Jadi sirkulasi airnya itu mengalir, tapi tidak terlalu besar juga, dibolongin di potnya supaya apa, airnya turun nanti. Jadi perlahan-lahan airnya itu turun ya, terbuang dan tidak menggenang, yang menjadikan nanti akarnya jadi busuk gitu teman-teman ya. Dan ini kita penyiraman biasa yang dilakukan itu sehari sekali itu cukup ya. Dan tanaman strawberry ini harus cukup mendapatkan sinar matahari, karena karakter dari tanaman strawberry ini memang harus seimbang antara sinar matahari dan pengairan. Jadi terlalu basah pun jangan, terlalu kering pun jangan. Jadi harus seimbang antara sinar matahari, pengairan, dan udaranya ini. Ekosistemnya harus diseimbangkan gitu teman-teman ya. Jadi itulah sekelumit sedikit ilmu yang saya pahami dari tanaman stroberi ini ya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang mau membudidayakan tanaman strawberry ini. Walaupun saya belum serius ya, belum terlalu ini mah iseng-iseng aja dulu, tetapi intinya begitu. Tanaman strawberry ini bisa tumbuh bagus di saat kita pemupukannya bagus, terus medianya juga ini bagusnya medianya ini. Contoh nih, kalau kita bikin mau nanam strawberry, kita siapkan dulu tanah yang tidak terlalu lengket ya. Jadi tanahnya yang gembur ya. Contoh media tanah kita juga campur nanti dengan humus ataupun pupuk kandang juga bagus, ataupun pakai sekam ya. Sekam itu kan bisa belilah di tempat-tempat yang menjual bibit dan alat pertanian, itu bisa. Ataupun kita bakar dulu sekamnya, jadi abu sekamnya nanti diaduk dengan tanah yang sudah ada media humusnya juga. Dan tanahnya diusahakan jangan tanah yang terlalu banyak berpasir ya, jangan ya. Karena apa? Akar strawberry ini karakternya lembut, jadi kecil-kecil itunya akarnya. Jadi supaya apa, kalau tanahnya terlalu padat nanti dia susah berkembang biak ya, akarnya itu akan sulit menembus lapisan tanah yang keras ya. Jadi diusahakan tanahnya itu yang gembur ya, yang lunak, tetapi bukan seperti tanah sawah lembek, bukan. Agak lembab tapi gembur ya tanahnya. Jadi teman-teman lah tahu ya, supaya pertumbuhan akarnya tidak terhambat, dan nantinya efeknya akan berpengaruh ke pertumbuhan dari batang stroberi itu sendiri, dan efeknya lagi nanti ke buah. Efeknya lagi nanti ke buah yang dihasilkan. Nah, seperti ini kan. Ini kenapa ini bisa subur gini kan daunnya ya. Tuh, bunganya juga udah ada nih. Udah timbul bunganya. Karena lapisan tanahnya ini gembur ya. Ini lapisan tanahnya gembur sehingga akarnya ini mudah berkembang. Akarnya ini mudah berkembang, tidak kesulitan dalam
menembus lapisan tanahnya. Nah seperti ini nih, ini saya coba ya buka tanahnya nih, tuh kan, ini tanahnya gembur ya, tanahnya ini gembur. Jadi akar strawberry ini tidak kesulitan dalam menembus lapisan tanah ini berkembangnya, karena akar strawberry ini sifatnya akar serabut, akarnya akar serabut ya. Ini sifatnya akar serabut yang dimana bukan akar tunggal ya, seperti tanaman keras ya. Jadi tanaman strawberry ini akarnya akar serabut. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa Anda lihat kan, tanahnya ini gembur ya. Ini tanahnya gembur nih. Itu adalah campuran dari tanah yang bisa tanah kebun, tapi yang bukan tanah liat ya, bukan tanah liat. Terus dicampur juga dengan humus ataupun dengan sekam. Nanti ditambah dengan daun-daun strawberry ini yang sudah dibuang dan dijadikan pupuk humus. Nanti maka ke pertumbuhannya juga akan subur ya. Ke pertumbuhan tanaman strawberry-nya akan subur. Itu yang biasa saya lakukan. Sehingga kalau udah musim buahnya ya lumayan lah ya. Lumayan bisa kita nikmati, bisa juga kita bermanfaat untuk anak-anak kecil yang suka dengan tanaman strawberry, dengan buah ya. Jadi kita ini ya intinya sambil hobi tapi juga sambil ibadah. Ibadah walaupun iseng kan bermanfaat untuk orang lain kan lumayan lah ya. Karena kalau kita orientasi bisnis ya kita nanamnya harus luas ya, supaya hasilnya lebih banyak. Kalau orientasinya ke bisnis, jadi kita juga harus menyiapkan biaya yang lumayan ya, dan lokasinya juga yang harus luas. Kalau orientasinya kita ke bisnis, tapi kalau kita iseng-iseng yang penting bisa bermanfaat gitu kan, menghiasi halaman daripada percuma kosong kan gitu ya. Ini bisa digunakan dengan atau memanfaatkan lahan kosong ini dengan budidaya tanaman strawberry. Begitu ya teman-teman ya. Untuk review kali ini semoga ada manfaatnya, walaupun sedikit ilmu yang saya kuasai di sini. Tapi ya anggaplah kalau masih kurang kan teman-teman nanti bisa menambahkan gitu ya. Bisa berbagi ilmunya kepada saya. Kalau yang belum tahu sama sekali tentang budidaya strawberry, kita bisa sharing. Dan jangan lupa ya, mohon dukungannya nih, like, subscribe untuk Ocid Channel. Semoga kebaikan saudara-saudara semua dibalas juga oleh berlipat-lipat ganda kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa share juga ke orang banyak, siapa tahu ada manfaatnya. Dan nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info atau video-video terupdate
dari Ocit Channel yang sekiranya ada manfaatnya untuk teman-teman ataupun keluarga yang sifatnya kita bukan menggurui tapi kita sharing ya. Kita bertukar pengalaman saja. Tukar pengalaman, tukar ilmu walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nah, ini kita coba naikkan ya. Coba naikkan dan kita lakukan penyiraman tanaman strawberry ini supaya mereka tidak kehausan ya teman-teman ya, tidak kehausan dan pertumbuhannya bagus. Siram tidak usah terlalu banyak ya, airnya ini secukupnya saja, secukupnya, nggak penting tanahnya ini tidak kering ya, tidak kering dan cukup kandungan airnya supaya di saat nanti kena sinar matahari, terik matahari di siang hari, mereka sudah cukup memiliki kandungan air di dalam akar ya, yang sudah menyerap ke batang dan sudah meresap ke daunnya. Itu teman-teman ya. Jadi kita perlakukan strawberry ini seperti sayangnya seperti ke anak kita sendiri ya, karena ini adalah makhluk Tuhan juga yang harus kita sayangi. Karena kan si tanaman strawberry ini dia tidak bisa ngambil air sendiri ya, jadi kalau udah kita tanam di dalam pot ataupun di dalam polybag ya otomatis kita yang harus merawatnya, harus menyiramnya ya, harus memupuknya. Beda dengan kalau mereka tumbuh liar di kebun gitu kan, tapi itu pun kalau kebunnya punya kita ya kita wajib merawatnya gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah kita sebagai manusia ya, ibadah kepada sesama makhluk Tuhan walaupun itu berupa tanaman. Semoga menjadi amal kebaikan. Itu ya teman-teman. Nah, ini buah ini nih udah mulai dia membesar, nanti sekitar kurang lebih ini nggak nyampe seminggu ini udah bisa dipetik ya, nanti udah matang nih. Apalagi yang ini nih, kalau yang ini hitungan 3 hari 4 hari aja ini udah bisa dipetik. Jadi ini sangat mudah untuk budidaya strawberry ini. Kita sambil nge-refresh pikiran kita juga sambil menyalurkan hobi bercocok tanam, juga kita sambil beribadah. Begitu teman-teman seputaran keisengan saya dalam membudidayakan tanaman stroberi ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman, juga bermanfaat juga untuk pribadi saya. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Bagi teman-teman yang suka budidaya tanaman strawberry juga, saya sampaikan salam satu hobi, dan kita sharing-sharing ya ilmu teman-teman. Saya juga minta sharingnya ke saya
dengan cara tulis nanti di kolom komentar. Dan kita berbagi ilmu di sini, walaupun ilmu saya masih sedikit, tapi saya akan terus belajar dan saya akan berterima kasih di saat teman-teman yang udah lebih paham mau membagi ilmunya di seputaran budidaya tanaman stroberi ini. Oke teman-teman, sementara supaya durasi tidak terlalu panjang, ini udah terlalu lama ya reviewnya, saya cukupkan dulu segitu. Terima kasih atas atensinya. Pokoknya salam bahagia untuk Anda semua saudaraku dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk Anda dan keluarga tercinta. Selamat malam, terima kasih.